Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Video ini diperuntukkan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah perkembangan peserta didik, yaitu Team Based Project, yang dimana video ini bersifat argumentasi berkaitan dengan temuan kami yang kami dapatkan pada tugas case method di pertemuan ke-7. Terlebih dahulu yang saya hormati Ibu Salsabila Hasyana Tanjung, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik. Sebelum ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fitri Aulina Tampubolon dengan NIM 22324110003 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas F 2023. Di sini saya sudah merangkum permasalahan apa saja yang muncul pada anak SD, serta apa tanggapan dari guru dan juga orang tua dan bagaimana solusi dari permasalahan tersebut. Pendidikan SD merupakan pendidikan awal yang formal di Indonesia. Pada pendidikan SD, siswa akan melangkah untuk mulai mengenal ilmu pengetahuan dan cara bersosialisasi dengan lingkungannya. Pendidikan di SD memiliki peran yang besar sebagai fondasi atau dasar ilmu pengetahuan dan dasar penciptaan karakter yang digunakan sebagai modal untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Upaya di dalam meningkatkan pendidikan yang optimal tentu tidak terlepas dari peran pendidik dan orang tua yang berperan penting di dalam mendidik peserta didik. Peran pendidik dan orang tua yang terus dan tiada hentinya membina peserta didik untuk maju di dalam mengembangkan bakatnya tersebut akan menjadikan peserta didik memiliki sikap rasa ingin tahu yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan. Sikap rasa ingin tahu diperlukan peserta didik untuk mendorong agar peserta didik tertarik di dalam mempelajari ilmu yang baru ataupun menggali informasi yang dalam kegiatan belajar mengajar. Menurut Samani dan Haryanto, rasa ingin tahu merupakan keinginan untuk menyelidiki dan mencari pemahaman terhadap rahasia alam. Oleh karena itu, peran pendidik di dalam menumbuhkan sikap rasa ingin tahu peserta didik terhadap pembelajaran diperlukan adanya suasana yang menarik di dalam kelas, seperti penggunaan model ataupun strategi pembelajaran yang bervariasi, penggunaan media ajar, dan lain sebagainya. Tetapi terkadang banyak ditemukan faktor-faktor penghambat rasa ingin tahu peserta didik yang nantinya akan berdampak pada ketertarikannya pada pembelajaran. Pengaruh faktor-faktor penghambat munculnya rasa ingin tahu peserta didik tidak hanya di dalam diri peserta didik ataupun di luar peserta didik, seperti dalam keluarga dan masyarakat, melainkan ada beberapa faktor yang harus diperhatikan oleh pendidik. Untuk itu, di sini saya akan membahas permasalahan apa saja yang muncul pada tingkat anak SD beserta dengan solusi dan juga tanggapan dari beberapa guru dan juga orang tua. Permasalahan yang pertama adalah anak SD yang sulit menerima pelajaran. Di sini kami sudah mewawancarai seorang guru di SD, yaitu Bapak Jepri. Beliau menanggapi akan memberikan solusi, yaitu akan mengulang materi ketika waktu masih ada. Jika memang waktunya sudah habis, akan diberi tugas tambahan di rumah. Kalau itu belum bisa juga, maka dilakukan waktu yang lain untuk mengulang kembali agar anak ataupun peserta didik bisa mengikuti pembelajaran ataupun memahami apa yang dipelajari. Permasalahan yang kedua adalah anak SD yang malas mengerjakan tugas. Di sini kami sudah mewawancarai seorang ibu guru, yaitu Ibu Fitriani. Beliau berpendapat bahwa yang namanya anak sekolah pasti ada yang rajin, ada yang malas. Cara mengatasi anak SD yang malas mengerjakan tugas, yang pertama adalah kita tanya mengapa sebabnya dia tidak mengerjakan tugas tersebut. Yang kedua adalah faktor internal dari peserta didik tersebut seperti faktor malas, dan yang ketiga adalah faktor keluarga. Mungkin ada keluarga yang tidak mau mengajari anak tersebut. Yang keempat adalah memberi hukuman kepada peserta didik jika tidak mengerjakan tugas. Permasalahan yang ketiga adalah anak SD yang suka membuli. Di sini kami sudah mewawancarai satu orang tua, yaitu Ibu Ade Rahayu Barus. Beliau beranggapan bahwa anak SD yang suka membuli ini adalah anak yang kurang pendidikan agama, yang dimana akhlaknya kurang bagus. Maka, seorang guru harus menindak tegas anak tersebut, karena peristiwa membuli ini menyangkut tentang mental seorang. Jadi, anak yang melakukan pembulian harus diberikan hukuman dari seorang guru. Permasalahan yang kelima adalah anak SD yang suka ribut. Ibu Ade Rahayu Barus beranggapan bahwa anak SD yang suka ribut adalah anak yang kurang perhatian atau mencari perhatian dari orang tuanya, atau juga itu memang sifat alamiah dari murid tersebut, di mana dia
memiliki sifat usil ataupun ingin mencari gara-gara kepada teman sebayanya. Solusi dari Ibu Ade Rahayu adalah supaya agar guru lebih memperhatikan atau menasihati supaya anak tersebut jangan ribut. Permasalahan yang keenam adalah anak SD yang suka tidur. Ibu Melani Putri beranggapan bahwa ada 3 faktor yang membuat anak SD suka tidur dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama, karena bekerja sampai malam. Yang kedua, dibiarkan begadang. Dan yang ketiga, karena memang faktor alamiah dari peserta didik tersebut, yaitu suka tidur. Permasalahan yang ketujuh adalah anak SD yang suka bertengkar. Ibu Melani Putri beranggapan bahwa ada satu faktor utama yang menyebabkan anak SD suka bertengkar, yaitu anak SD masih lugu. Jadi itu adalah didikan dari orang tuanya sering melampiaskan emosi ke anak tersebut atau didikan orang tuanya yang salah. Sekian presentasi saya yang bersifat argumentasi berkaitan dengan temuan yang kami dapatkan pada tugas case method di pertemuan ke-7. Jika ada kesalahan dalam kata ataupun materi, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.